Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya teman-teman. Di perdagangan kemarin sempat turun ya 2,14% ya. Kira-kira nanti bagaimana? Terus kita bandingkan dengan saham PTBA ya. Kira-kira apakah PTBA juga masih bisa lanjut naik ataukah nanti terkoreksi? Mungkin nanti kita singgung juga beberapa saham sektor batubara yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di perdagangan hari Selasa ya, di pembukaan kemarin saham-saham sektor batubara naik tinggi, kemudian saham perbankan turun, saham konsumer juga turun ya. Tapi kemudian di perdagangan hari kedua, hari Rabu ya, saham perbankan mulai rebound, tapi ya pertambangan atau batubara turun teman-teman. Konsumer seperti Era juga masih turun ya. ITMG juga turunnya cukup dalam ini kemarin, hampir 5%. Apakah ini sudah kumdate? Mungkin coba kita cek ya. 17 April ex-date-nya ya, betul ya. Jadi ITMG ini turun 1550 poin. Apakah ini akan lanjut? Jadi sebelumnya dividennya 1700 poin. Ini sudah turun 1550 poin. Ini yang belum masuk ke ITMG bisa dipertimbangkan ini karena sudah koreksi cukup lumayan dalam ya. Atau teman-teman nunggu dulu koreksi sampai 22.000 ya. Tapi sepertinya memang saham-saham sektor batubara ini sedang booming ya teman-teman. Kalau kita lihat di perkembangan global ya, terutama di sentimen perang antara Israel dengan Iran ya, yang diperkirakan akan melebar kemana-mana. Kemungkinan juga akan memacu harga batubara ya teman-teman. Untuk harga minyak juga mulai menanjak ya, walaupun saham-saham minyak seperti Medco ini kemarin juga terkoreksi karena dia udah naik tinggi teman-teman. Nih Medco ini udah naik tinggi 3 bulan itu udah naik hampir 450 poin ya. Kalau 6 bulan naik turun ya. 1 tahun udah naik cukup tinggi nih Medco ini ya. Dari harga sekitar 1000-an ya, 1000 sekarang udah naik 50% ya. Nah, ini kembali ke saham sektor Adaro ya, saham sektor batubara ya, Adaro. Adaro ini di perdagangan kemarin sempat menguat ya di 2830. Kemudian kena profit taking ya, karena ini yang masuk di sekitar 2690 ini udah mulai jualan ya. 2690 atau di 2600 ini udah mulai jualan karena dapat 200 poin ya, lumayan teman-teman. 200 poin itu ya sekitar berapa ini ya, kita cek. 200 poin dibagi 2600, 7,6% ya, lumayan ya. Kalau 3 bulan, 3 bulan udah 400 poin. 3 bulan udah lumayan ini, cuannya lebar nih. 400 dibagi 2340, 17%. 6 bulan ya, ini apakah Adaro mau ke 2870 ataukah bahkan bisa tembus ke 2950 ya teman-teman. Bisa jadi di sana mau dibawa ke sana. Secara PBV masih 0,8. Adaro tertinggi dalam waktu 1 tahun di 3130. Jadi
udah hampir sama ya, tinggal 300 poin ya, 300 atau 400 poin. Jadi kalau teman-teman masuk di bulan April ini udah dapat dividen apa ini ya, dividennya berapa itu kemarin, April 2023, Mei ya, Mei 2023 nih ya, dividennya 240. Kemudian Desember 2023 ini di 200, sudah 440 ya. Jadi udah 440, ini udah hampir sama ya dengan ini. Jadi walaupun masuk di harga yang tinggi, ternyata ketika dapat dividen 2 kali itu udah hampir sama ya. Jadi otomatis nanti dividen berikutnya yaitu di bulan Mei itu akan lebih besar ya, sudah cuan ya. Dan apalagi kalau dividennya dibelikan di harga bawah ya, saat sahamnya terkoreksi ini di bulan Juni ini ya, Mei atau Juni, setelah bagian dividen tuh kita belikan lagi sahamnya, udah otomatis naik ya, jumlah lot saham yang kita punya akan naik, maka dividen berikutnya juga akan bertambah. Jadi strategi dividen investing itu sangat powerful ya teman-teman, jadi bisa dipertimbangkan. Jadi kita fokus untuk nambah jumlah muatan aja, kemudian begitu dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Tapi kalau teman-teman mau lebih cuan ya, beli 3 bulan menjelang dividen, kemudian jual saat harga sahamnya sudah naik, itu lebih cuan. Nah, nanti ketika sahamnya itu turun, terkoreksi dalam, kita masuk lagi. Nah, tapi biasanya seperti itu butuh pengalaman yang tinggi ya teman-teman. Kalau teman-teman udah mahir ya, tapi kalau masih pemula ya lebih baik main aman aja lah, pakai dividen aja. 3 tahun naik ya. Ini kalau kita lihat secara teknikal ya, ada arus sempat tertinggi di 4.250 nih ya. Ini saat harga batubara $450. Nah, ini secara bulanan kita lihat Bollingernya coba. Bollinger masih terkoreksi. Kemungkinan kalau turun dia di 2700, tapi kalau naik dia bisa sampai 2850 ya. Atau bisa lebih tinggi lagi. MACD agak turun. Stokastik masih ada potensi untuk naik ya, walaupun terbatas. Coba kita cek teknikalnya. Masih di atas MA5 ya, ini masih tertahan di sana ya, kemungkinan masih bisa lanjut naik. Terutama kalau sentimen globalnya bagus ya. Kita bandingkan dengan PTPA ya teman-teman. PTPA kemarin juga koreksi, tapi memang sempat nyentuh harga tertinggi ya kemarin di 3160. Bollingernya masih koreksi, kalau dia turun di sekitar 3000. Kalau naik dia di 3200 atau lebih, coba lihat. PTPA kalau naik bisa sampai 3400 nih teman-teman PTPA. Ini yang beli di harga bawah ini ya di 2300. Ini udah cuan lebar nih ya, udah 700 poin ya PTPA ini. Dan masih ada potensi dividen PTPA.
dividennya di bulan Juni ya. Nanti kita tunggu RUPS-nya. Kemungkinan dividennya bisa 100% tuh 530 ya teman-teman. Kalau dividennya 100% dengan jumlah 530, maka potensi PTBA ini masih bisa naik sampai 3.500 ya teman-teman. 3.500 ya, dia udah breakout ya dari 3.100 ya, cuman kemarin sempat turun lagi di 3.090. Nah ini kalau dia naik bisa sampai 3.200 atau bahkan 3.000, minimal 3.500 ya teman-teman. Kan itu kalau dividennya 500 poin. Ini yang sudah cuan nih lebar nih ya, ambil PTBA di 2.300 ini udah cuan lebar nih. Udah 20% lebih nih. 2.700 berapa tadi? 3.090 dikurangi 2.300. Wih, udah cuan 34% di PTBA ini ya. Jadi saat terkoreksi dalam ya sebuah saham yang fundamentalnya bagus, itu teman-teman pertimbangkan untuk masuk ya. Walaupun kita nggak tahu ya ini koreksinya masih lanjut lagi apa enggak. Tapi kalau misalnya kita beli aja di koreksi ini setelah pembagian dividen nih ya di sekitar 2.700, itu kita sudah cuan 10%, masih dapat dividen lagi ya. Jadi keren ini, pertimbangkan ini untuk PTBA ini ya, di hold jangka panjang ini pun masih tetap menarik ya, karena dividennya besar walaupun hanya 1 kali ya, tapi dia cukup besar ya dividen. Secara fundamental juga bagus ya, net profit 6 triliun, cash flow 3 triliun, hutangnya juga nggak terlalu besar nih, dividen yieldnya 35% ya kalau dibandingkan dengan harga saham yang sekarang ya. Tapi ini dividen 2023 ini kan 1094 nih ya. Ini saat harga saham PTBA itu di sekitar tertinggi di 4.600 ya. Tapi kalau belinya di awal 2023 ya. Di awal 2023 itu dibandingkan dividennya itu sekitar 30% juga ya. Karena ini awal 2023 itu kan 3.300 ya. Jadi ini menarik. Kita lihat faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Harga batu bara tadi malam ya naik ternyata lagi di 139, jadi sentimen positif bagi sektor batu bara hari ini kemungkinan rebound ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin masuk ya saat terkoreksi ini bagus ya. Jadi kemungkinan hari ini bisa rebound dan kita lihat aja nanti bisa sampai berapa. Kalau harga batu bara sampai $150 saja itu udah lumayan bagus. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus, syukur-syukur harga sahamnya juga naik dan dividennya cukup besar dan rutin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.